Sore, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Ya, hari ini adalah sesi kita yang terakhir ya sebelum ujian akhir semester. Jadi di sesi kita hari ini kita akan membahas mengenai optimalisasi atau apa sih yang perlu kita kerjakan untuk melihat analisis yang optimal dari sebuah data penelitian atau sebuah data pengamatan sehingga kita mudah untuk melakukan evaluasi. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita pakai. Nah, ini adalah materi kita. Materi ini terkait dengan optimalisasi dan kondisi yang uncertain atau yang tidak pasti. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini atau kenapa kita perlu melihat ini sebagai bagian penting dari proses pembelajaran kita adalah kita menemukan bahwa di dalam keberagaman data, ya, keberagaman data yang kita pelajari di minggu lalu itu sifatnya kan linear, ya. Atau segala sesuatu mencoba kita prediksi atau coba kita evaluasi dengan rangkaian yang sifatnya mudah ditebak atau lebih cenderungnya atau dalam bahasa statistiknya disebut dengan kata linear. Nah, akan tetapi kondisi linear programming atau prediksi mengenai pemrograman yang berbasis linear atau pemprediksian secara linear itu memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah sifat objektifnya. Jadi bisa jadi data yang kita miliki itu merupakan range ya, range nilai yang tidak menentu. Apakah itu nilainya minimum atau nilainya maksimum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan keterbatasan dari data yang kita miliki. Ya, bisa karena ada limit, ya, ada batasan tertentu, atau memang ada masalah akses. Dan yang ketiga akan ada perubahan nilai dari waktu ke waktu. Sehingga ada kalanya kita ketemu dengan data yang sifatnya time series ya atau runtut data, tetapi pada perjalanannya dia mengalami beberapa perubahan evaluasi. Contoh misalnya kayak harga saham, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Atau juga ada beberapa kondisi yang membuat bahwa data kita tidak boleh ada yang negatif ya. Misalnya zero atau kosong, dia tidak nilai, atau positif. Kalau negatif, dia tidak bisa dilakukan analisa lebih lanjut. Seperti contoh misalnya bilangan logaritma. Itu beberapa kondisi-kondisi yang mungkin bisa kita temui di lapangan terkait dengan data. Nah, karena keterbatasan ini, kita perlu melakukan yang namanya optimalisasi, atau bagaimana membuat analisis kita menjadi sangat optimal. Nah, solusinya seperti apa? Sejauh ini ada 4 pendekatan ya. Yang pertama adalah atau disebut dengan nama visible solution. Jadi kita mencari solusi yang paling ideal ya dengan keterbatasan yang kita miliki. Jadi bahasa sederhananya adalah kita cukup puas dengan data-data yang kita miliki, sekalipun terbatas ya kita lakukan apa adanya sesuai dengan data yang kita miliki. Jadi dengan segala macam keterbatasannya kita ambil mekanisme penilaian atau kita ambil analisis yang terbaik sehingga ketemu sesuatu atau solusi dari data tersebut. Yang kedua adalah visible region atau kita akan mencari area di mana area tersebut adalah besarannya ada rentangnya ya, ada range-nya di mana kita akan menganggap yang masuk ke rentang tersebut boleh dikatakan sebagai hasil yang masuk akal atau yang diterima. Saya kembali ke visible solution, itu misalnya contoh ya, contoh misalnya kalau visible solution adalah kita mencari kondisi optimal di tengah segala sesuatu yang tidak pasti. Ya, misalnya contoh jarak pandang, ya jarak pandang kalau ada kabut gitu kan, jarak pandang kita pendek ya kita terima apa adanya, itu visible solution. Tapi kalau visible region itu ada rentang nilai, ya. Rentang nilai misalkan atau rentang keputusan kalau kita masuk ke area tersebut, kita masuk ke dalam area yang disetujui. Sebagai contoh misalnya kalau kita kan punya rentang nilai nilai grade A misalnya gitu ya dari 80 sampai 100. Ya. Jadi yang dapat 80 dapat A, yang nilainya 99 juga dapat A.
Padahal rentangnya cukup jauh ya, 80 sama 99 kan bedanya 19 nilai gitu. Tetapi mereka masuk dalam satu kondisi yang visible, yang sama, yaitu nilai A. Itu namanya visible region. Sekalipun areanya cukup jauh ya, dari 80 sampai 100. Oke, itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga adalah invisible solution ya, yaitu kita melakukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang kita miliki apa adanya gitu kan. Sekalipun informasi itu tidak banyak membantu. Ya, jadi the best from the worst ya. Jadi apapun yang kita miliki ya udah kita pakai gitu. Dengan segala macam keterbatasannya. Atau yang terakhir yang mau kita cari sini adalah optimal solution, yaitu mencari langkah yang pertama tadi, visible solution, tetapi dengan memaksimalkan pilihan-pilihan yang kita miliki. Ya, sering disebut dengan nama sensitivity analysis atau simplex methods. Itu nama lainnya. Tapi pada prakteknya atau pada kenyataannya, kita akan mencari solusi yang paling optimal, semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Ini yang akan kita coba evaluasi untuk hari ini. Ya. Dengan data yang ada, kita akan coba lihat nanti seperti apa, gitu ya. Di sini datanya adalah data di file optimization dan uncertainty. Ya. File ini atau nilai ini dapat kita lihat di rentang nilai Excel yang kita miliki. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh untuk bagaimana melakukan optimalisasi. Di sini saya langsung masuk ke contoh latihan. Yang pertama di sini kita memiliki data. Data ini adalah data profit ya atau data keuntungan yang dimiliki oleh sebuah usaha, dan ini adalah investasi atau keuntungan investasi kalau perusahaan tersebut menanamkan investasinya di government bonds atau surat berharga milik negara (SBN) atau private bonds, surat berharga atau obligasi miliknya perusahaan lain, atau stok, pasar modal. Jadi dua-duanya ini adalah bonds, sedangkan ini adalah stok. Nah, yang menjadi kondisi optimal di sini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan profit. Apakah kita harus investasi ke government bond aja, atau melakukan kombinasi antara government dengan private, government dengan stok, private dengan stok, atau kombinasi semuanya. Jadi pilihannya agak banyak ya. Bisa government dengan private bonds, government dengan stok, private dengan stok. Itu kan sudah 3 pilihan ya. Kemudian bisa juga tiga-tiganya, government, private, dan stok. Jadi kalau saya boleh melakukan list gitu ya. Lakukan list berarti di sini ada government gitu kan, government bonds, kemudian government dengan private ya, kemudian government dengan stock, kemudian private dengan stock ya, atau tiga-tiganya, government, private, stock. Mana yang paling optimal itu yang akan kita cari nanti. Saya kecilkan dulu supaya nanti gampang untuk dievaluasi. Nah, evaluasinya pakai apa? Nanti dari pilihan-pilihan ini akan kita coba lihat ya. Pilihannya apa saja sih yang memungkinkan atau yang ideal bisa kita lakukan untuk dijadikan sebagai analisis. Ya. Nah, di sini kita pakai konsep regresi yang kemarin, di mana tujuan kita atau titik temu kita itu adalah bagaimana memaksimalkan profit. Gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa pakai Excel. Oke, kalau kita pakai Excel, kita akan coba mengevaluasi. Nah, di sini ada data time series ya. Dari tahun 46 sampai tahun 2007. Berarti ada 62 tahun pengamatan. Nah, kita akan coba lakukan data analisis dengan regresi dengan 4 pilihan ini.
government dan private sebagai independennya, government dan stock sebagai independennya, private dengan stock sebagai independennya, dan government private stock bersama-sama sebagai independennya. Jadi kita punya 4 kali regresi nanti untuk kita perbandingkan. Oke, nah saya akan coba di sini, kita akan coba satu persatu. Yang pertama adalah profit range-nya, yaitu di sini untuk nilai profit. Sampai 63 ya. Kemudian pilihan yang pertama adalah government dengan private bonds. Ini pilihan yang pertama. Oke. Kemudian untuk hasilnya saya mau coba taruh di bawahnya dulu satu. Oke. Ini untuk government dengan private. Government dengan private. Kemudian kita lakukan analisis yang berikutnya sama seperti tadi, berarti government dengan stock. Nah, di sini kita ganti government bonds, kemudian stock. Untuk nilainya saya coba taruh di bawahnya. Oke, dia harus beriringan ya. Berarti saya coba private dengan stock dulu, private dengan stock. Ini private dengan stock ya, private bond dengan stock. Kemudian saya akan coba yang bersama-sama ya, yang bertiga. Nanti sisanya kalian harus sejajarkan dulu ya. Ini government, private, dan stock. Oke, untuk nilainya saya coba di bawahnya. Nah, di sini yang perlu kita bandingkan apa? Ya. Yang pertama adalah nilai significance F-nya dulu. Kemudian untuk nilai R squared-nya. Dan kemudian untuk nilai instrumennya. Yang pertama untuk government dengan private. Ya. Di sini nilai F-nya sekian, saya pindahkan ya, nilai significance F-nya. Dia di sini. Oke, signifikan. R squared-nya ada 26,8%. Kemudian instrumennya dua-duanya signifikan. Oke. Saya tulis oke aja karena dua-duanya signifikan. Government stock kita nggak bikin ya karena memang tadi nggak bersampingan, nanti bisa diatur sendiri. Kemudian untuk private dan stock, ya, private dan stock ini yang bawahnya. Ini private bond dengan stock. Ini nilai significance-nya saya ambil untuk F-nya, kemudian R square-nya lebih kecil justru ya. Sorry, maaf ini salah di sini. Oke. Terus kemudian instrumennya apakah signifikan semua? Kita lihat di sini private dengan stock. Private tidak signifikan, stoknya signifikan. Berarti di sini hanya stok aja yang signifikan. Kemudian yang bersama-sama, yang bertiga ya. Yang paling akhir tadi nilai F-nya sangat signifikan, kecil. Kemudian R square-nya lebih besar ya, 30%.
Kemudian untuk instrumennya semuanya signifikan, oke. Tetapi di sini government positif, private bond sama stoknya negatif. Ya. Stok negatif. Ya. Ini oke. Nah, dari sini kita bisa lakukan analisis ya. Analisisnya seperti apa? Secara sederhana kita bisa melihat investasi seperti apa sih yang ideal yang bisa dilakukan untuk pilihan investasi ini ya. Apakah kita mau melakukan investasi ke government dengan private bonds atau private bond dengan stok atau government, private dan stok secara bersama-sama. Dari hasil yang ada, tiga-tiganya punya model bagus, semuanya signifikan. Tetapi untuk R squared-nya, yang paling besar adalah yang kombinasi tiga-tiganya. Oke, kombinasi tiga-tiganya. Sedangkan untuk government dan private, di sini cuma 26% dan ini 30%. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kombinasi untuk investasi yang ideal adalah menggabungkan tiga-tiganya. Kita punya investasi di government bond, kita punya investasi di private bonds, kita punya investasi di stok. Jadi kondisi yang ideal adalah yang ini ya, yang tiga ya. Nah, sekarang kita lihat hasil yang tiga informasi ini. Ini adalah koefisien dari government bonds, private, dan stok. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau kita investasi di government bond, keuntungan kita adalah 0,56. Sedangkan kalau kita investasi di private bond, justru profit kita akan turun 0,1. Investasi di stok, profit kita akan turun 0,04. Ini turun ya, negatif, yang ini turun juga, ini adalah positif. Nah, kalau dari informasi yang kita miliki saat ini, secara singkat kita bisa memastikan bahwa kita akan investasi paling besar pasti di government bond. Karena profit kita naik. Profit kita naik. Sedangkan untuk private bonds dan stok, kita akan perbanyak di stok. Kenapa seperti itu? Karena penurunan profitnya lebih kecil dibandingkan private bonds. Jadi misalnya ini contoh ini 50%, ini stoknya mungkin 30%, private bond-nya 20%. Intinya private dengan stoknya lebih banyak stoknya dibandingkan dengan private. Kenapa? Karena penurunan profitnya lebih kecil yang stok. Jadi kalau kita rugi, nggak rugi-rugi banget. Kalau kita terlalu banyak di private bond, kerugian kita akan lebih besar dibandingkan kalau kita memperbanyak stoknya. Ya. Dan yang pasti government bond pasti lebih tinggi, karena dari data kita miliki, ternyata dia positif. Itu adalah salah satu cara melakukan optimalisasi dengan kondisi yang uncertain tadi, yang tidak pasti. Dengan pilihan yang ada, kita bisa memastikan bahwa ini harusnya investasinya di mana. Government aja, private aja, atau justru kombinasi dengan stok. Oke. Itu contoh untuk data yang menggunakan analisisnya menggunakan Excel. Jadi kita perlu melakukan analisis satu persatu terkait informasi yang kita miliki. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau bisa saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Oke, silakan. Itu tadi yang signifikannya itu gimana cara taunya itu signifikan atau enggak? Oke, signifikan atau tidak, sebetulnya pada dasarnya kita belajar dari statistik ya. Itu jika nilai signifikansinya lebih kecil, kalau kita pakai angka standar kan 0,05 atau 5%. Nah ini kan nilainya kecil tuh. 5% itu kan 0,05. Artinya dia lebih kecil daripada itu artinya signifikan. Nah nilai dari ini, contoh yang regresi yang terakhir adalah 0,000 sekian. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti dia signifikan. Yang ini adalah 0,04. Kalau standar kita 5% atau 0,05, ini pun juga signifikan. Karena di bawahnya sedikit. Di bawahnya sedikit. Kemudian kalau kita pakai yang atas juga 0,0001.
Kalau kita pakai standar 5% pun 0,05 ini juga di bawahnya dari 0,05. Artinya 3 model yang kita miliki semuanya signifikan kok. Gitu. Yang membedakan adalah ada yang jauh lebih kecil, artinya itu menjadi sangat signifikan. Kalau yang mendekati 5% misalnya gitu ya, berarti itu yang mendekati tidak signifikan. Apakah itu cukup menjawab? Iya Pak, yang instrumen juga sama ya Pak, lihat kayak gitu. Sama betul. Sama guys ya. Cuma Oke. bedanya dia di sini p-value. Nah, kalau ini kan modelnya ya secara bersama-sama. Kalau yang masing-masing itu namanya di p-value. Di sini kan ada government bond berapa. Ya kan? Ini juga ini nilainya kecil kan? Signifikan. Private bond nilainya kecil, signifikan. Terus kemudian nah yang ini private bonds yang ini 0,19 lebih besar dari 0,05. Jadi dia tidak signifikan. Stoknya aja nih yang signifikan. Makanya di sini saya tulisnya cuma stok aja instrumennya. Sedangkan yang government, private, dan stock, ini kalau kita lihat kecil-kecil semua. Ya. Ini ada sih stoknya enggak ya. Stoknya ini enggak signifikan 0,07. Berarti di sini government dan private kalau mau dikasih kombinasi. Oke, cukup jelas? Ya, jelas Pak. Makasih ya Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke alat analisis yang lain? Ada? Udah jelas, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita akan coba di SPSS ya. Nah, di SPSS ini saya akan coba buka dulu untuk SPSS. Nah, untuk datanya seperti ini. Kita akan coba isikan ya datanya untuk informasi yang kita miliki tadi. Kita punya data government bonds, kemudian data private bonds, ya kan? Terus kemudian data stock, baru yang terakhir adalah profit. Dari data ini kita pindahkan yang dari Excel tadi. Kita pindahkan data dari Excel tadi ke SPSS, dan dia ketemu angka seperti ini. Ini adalah data masing-masing profitnya, ada yang positif, ada yang negatif, inilah angkanya. Kalau mau kelihatan lebih banyak ya di sini desimalnya aja dibanyakin, misalnya 4 ya. Kebetulan sih bisa ya, nah ini masih bisa, jadi kelihatan lebih rame gitu ya. Nah, gimana cara analisisnya? Sama aja ya, kita pakai regresi. Kalau tadi kan kita punya 4 pilihan ya, di sini kita juga bisa melakukan beberapa pilihan. Oke, untuk dependennya ada profit ya. Dan yang pertama kita coba government dengan private. Government dengan private. Kita akan lihat hasilnya dia seperti apa. Ini pilihan yang pertama adalah government dengan private. Nanti pilihan yang kedua berarti government dengan stock. Pilihan yang ketiga government dengan private dengan stock. Pilihan keempat semuanya. Kita akan lakukan dengan model yang seperti itu. Ini contoh yang pertama, government dengan private, ya kan? Di sini dua-duanya signifikan, modelnya signifikan, R square-nya 26%. Kurang lebih sama seperti hasil Excel tadi ya.
Kita lakukan model yang sama berkali-kali atau beberapa regresi ya dengan model yang sama. Contoh tadi government dengan private, berarti sekarang government dengan stock gitu ya. Setelah itu kita lakukan lagi untuk hal yang sama, private dengan stock. Gitu. Private, kemudian stock, dan satu lagi adalah semuanya. Nah, untuk model yang pertama atau regresi yang pertama, kita dapatkan untuk government dengan private. Ini modelnya bagus, ya, modelnya bagus. Dua instrumen signifikan, R-square-nya 26%. Model yang kedua adalah government dengan stock. R-square-nya 22%, lebih rendah daripada government dengan private stock. Ya. Modelnya signifikan, kemudian untuk instrumennya dua-duanya signifikan. Yang ketiga adalah private dengan stock. Ya. Private dengan stock R-square-nya cuma 10%. Ya. Modelnya masih signifikan, kemudian masing-masing instrumen untuk private tidak signifikan, untuk stoknya signifikan. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah model yang bersama-sama. Ya. Ada government, private, dan stock. Nah, di sini modelnya signifikan, R-square-nya paling tinggi, 30,7% gitu ya. Kemudian untuk yang signifikan, ada government dan private. Stoknya tidak signifikan. Oke, dari sini kelihatan untuk R-square yang paling besar atau paling optimal itu adalah yang tiga-tiganya, investasi di tiga tempat tersebut. Jadi kurang lebih kesimpulan menggunakan Excel dan SPSS sama kesimpulannya. Yang berbeda adalah cara pengolahannya aja. Tetapi untuk hasilnya di angka desimalnya masih sama, tapi begitu di belakangnya digitnya agak sedikit berbeda ya, karena memang lebih precise untuk yang SPSS. Oke, seperti itu. Untuk yang SPSS, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan cara pengolahan dan analisisnya? Ada? Kayaknya belum ada, Pak. Oke. Jelas. Kalau belum ada, saya lanjutkan dengan eViews ya. Dengan eViews. Nah, di eViews, kita akan mencoba membuat work file yang baru. Ya. Di sini kita punya data, datanya annually ya, dari tahun 1946 sampai 2000 berapa tadi ya? 2007. Oke. Nah, kita punya data seperti ini. Kemudian kita bisa isikan untuk data mentahnya atau raw datanya sebelum kita lakukan evaluasi yang mirip seperti tadi. Saya lakukan copy paste dulu untuk datanya dari government, dari private, dari stock, dan dari profit. Ya. Jadi kita sudah punya beberapa data, ada government, private, profit, dan juga stock. Nah, sekarang kita akan coba lakukan beberapa analisis ya. Analisis yang pertama adalah dari kelompoknya government. Ya, kita punya profit, kemudian ada government bond dengan private stock. Kita lakukan model analisis. Nah, hasil yang kita dapat seperti ini. Ya. Kita coba kopikan hasil tersebut. Nanti kita coba bandingkan ya. Jadi
boleh di-copy hasilnya, dipindahkan ke Word mungkin atau ke Excel, silahkan ya. Kemudian model yang kedua ya, model yang kedua tadi government dengan private, sekarang government dengan stock ya. Nah, ini hasilnya untuk government dengan stock. Saya pindahkan lagi. Kemudian hasil yang ketiga berarti private dengan stock. Hasilnya saya pindahkan lagi. Kemudian yang terakhir adalah government, private, dan stock. Oke, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang government dengan private ya, R-square-nya 26% di sini. Hasilnya kurang lebih sama dengan SPSS tadi. Kemudian dua instrumen signifikan. Untuk yang government dengan stok, ya, government dengan stok, dua instrumen signifikan. R-square-nya lebih kecil, 22,6%, sama ya dengan yang di SPSS tadi. Private dengan stok cuma satu yang signifikan, yang di bawah 5%. R-square-nya kecil, cuma 10%. Jadi kalau kombinasi private bond dengan stok, justru nggak ideal ya, stok aja. Private ini terbukti tidak memberikan dampak ya. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi tiga-tiganya, ada dua yang signifikan. Oke. Kemudian R-square-nya paling tinggi 30%. Jadi kita sama ya seperti SPS tadi, kurang lebih kalau kita melakukan analisis, yang paling optimal mana? Yang paling optimal adalah yang R-square-nya paling gede nih, yaitu yang model yang terakhir. Kita instrumen dari government dengan private dan juga stok. Sekalipun stoknya tidak terlalu signifikan, tapi justru dia bisa meningkatkan profit yang kita dapatkan. Ini untuk yang hasil dari A-Views. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya pindah ke Stata? Jadi supaya kita bisa punya banyak gambaran ya. Pakai Excel sudah, SPSS sudah, A-Views sudah, dan sekarang tinggal yang Stata. Ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Oke. Yang terakhir kita akan coba pakai Stata. Di dalam Stata ini kita juga akan pindahkan dulu ya beberapa data yang kita bisa kopikan dari Excel-nya tadi. Nah, kita dapatkan data seperti ini. Ada tahun, ini government bonds, private bonds, stock, dan juga estimasi profitnya. Oke. Ada 5 variabel dengan 62 observasi pada data editor. Nah, sekarang permainannya seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa lakukan langsung aja komen di sini, kita melakukan regress ya. Regress kita ada siapa sih yang mau kita masukin? Ada profit kita masukin. Kemudian yang pertama adalah government dengan private. Government dengan private ya. Nah, ini keluar hasilnya.
government dengan private, ya. Dia punya R-square 26,8%. Ya. Yang berikutnya adalah government dengan stock. Nah, dia keluar. Ya. R-square-nya 22%, lebih kecil. Ya. Di sini hasil modelnya kurang lebih sama. Kemudian di sini adalah private dengan stock. Dia tinggal ganti menunya saja. Di sini R-square-nya lebih kecil, 10,06%. Dan yang terakhir di sini kita masukkan tiga-tiganya, government, private, dan stock. R-square-nya 30,6%. Dengan private dan juga government signifikan, sedangkan stoknya 7% atau kurang signifikan. Oke, itu untuk membuat model optimalisasi terkait dengan materi kita di sesi hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak, berarti patokannya itu dari R-square-nya ya yang paling besar, yang paling optimal. Ya, untuk saat ini model kita perbandingan dari R-square dulu. Karena nanti kalau terlalu banyak instrumennya, baru kita bisa lihat dari masing-masing instrumen. Kan pertanyaannya adalah instrumen kombinasi mana yang paling optimal. Kalau kombinasi berarti kita pakai R-square. Tapi kalau ditanya instrumen mana yang paling signifikan, kalian lihat masing-masing instrumen. Kalau dari tadi kan kelihatan bahwa yang government bonds paling gede ya, positif, dan dia nilainya paling besar. Kalau yang lain kan negatif ya, artinya dia menurunkan profit kalau negatif. Kalau positif berarti meningkatkan profit. Jadi kalau ditanya instrumen mana yang paling ideal, ya berarti government bonds. Tapi kalau kombinasi mana yang paling ideal, ya berarti tiga-tiganya. Gitu ya, Kezia ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, materi kita hari ini yang terakhir adalah optimalisasi dan kondisi uncertain. Nah, untuk ujian akhirnya nanti kita akan menggunakan materi dari yang terakhir ini. Ya. Karena puncaknya dari melakukan data analisis adalah bukan bagaimana kalian bisa menganalisis datanya seperti langkah-langkah sebelumnya, bukan. Itu adalah prosesnya. Tetapi yang diutamakan di sini adalah bagaimana cara pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, nanti kalian akan dihadapkan pada kondisi optimalisasi dan uncertain. Jadi akan diberikan data-data yang sifatnya random gitu ya, sifatnya banyak dan beragam. Kemudian nanti kalian akan diberikan pertanyaan, manakah yang menurut kalian kira-kira paling optimal? Bisa seperti tadi model investasi atau pilihan-pilihan instrumen, misalnya contoh, atau model-model lain. Jadi kalau diberikan kesempatan A, B, dan C, mau kombinasi seperti minggu lalu, ya misalnya kayak Fanta dan Coca-Cola, atau seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang menjadi titik penekanan adalah bukan masalah otak-atik alatnya, itu sudah harus bisa, otomatis ya, karena itu adalah jembatannya. Tetapi yang akan lebih besar dinilai adalah bagaimana cara kalian mengambil keputusan dari analisis data atau hasil pengolahan data yang kalian bisa lakukan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi terakhir hari ini dan juga untuk mempersiapkan UAS-nya. Nanti jika ada informasi lebih lanjut atau jika ada tambahan, saya akan sampaikan di WhatsApp group. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa? Pak, nanti kita UAS pakai aplikasi apa aja, nggak apa-apa ya, Pak? Silahkan, bebas Stella. Jadi mau kalian belajar pakai Excel, eViews, SPSS, ataupun Stata, ya silahkan cari alat yang kalian lebih mudah, yang kalian familiar, ya, yang menurut kalian nyaman dipakai, boleh pilih salah satu. Karena tadi kan saya tunjukkan hasilnya kurang lebih sama untuk keputusan. Cuman mungkin akan ada perbedaan angka sedikit, tetapi untuk keputusan kurang lebih pasti sama. Baik, Silahkan terima kasih, dipilih. Pak. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita malam hari ini. Ya.
Karena sebentar lagi mau akan ada ujian akhir semester, tolong jaga kondisi kalian masing-masing. Jangan sampai ada yang harus izin pada saat ujian, ya, atau mungkin sakit pada saat ujian. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak ada halangan, dan semoga kita bisa ketemu di mata kuliah yang lain, ya, bukan mata kuliah yang sama. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Selamat malam semuanya.